Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Edwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah ke kepala sekolah ya. Iya, Jadi Pak. untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan aktivitas di pendampingan 6 ini. Iya. Jadi ini adalah pendampingan individu yang terakhir. Iya, Pak. Nah, itu. Oleh karena terakhir, kita santai aja karena kita akan konfirmasi dan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan sebulan terakhir. Kemudian kita akan melakukan kegiatan pada fokus pendampingan persiapan panen hasil belajar untuk Loka 7 nanti ya. Baik. Kemudian merefleksi hasil umpan balik itu. Iya, Pak. Kemudian penilaian refleksi perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan yang dilakukan Pak Edwin itu apa aja. Baik, Pak. Kemudian tentang pemetaan aset ya, dan refleksi diri Pak Edwin terhadap dirinya sendiri dari kuesioner yang sudah diberikan. Iya, Pak. Nah, baik Pak Edwin, yang pertama adalah nah, menurut Pak Edwin nih ya, dari hasil feedback 360 derajat yang sudah dilakukan, diberikan kepada kepala sekolah, Ya, kemudian siswa, rekan guru. termasuk sampean sendiri ya. Sama dulu. Oke. Nah, jadi itu pihak-pihak yang dilibatkan aktor-aktor untuk kuesioner ya. Betul, Pak. Sudah disebar ya. Sudah, Pak. Sudah diambil kembali ya. Sudah. Oke. Nah, kemudian berdasarkan itu rencana apa dari Pak Edwin untuk mengembangkan kompetensi guru penggerak setelah mendapatkan masukan dari dirinya sendiri maupun dari orang lain? Baik, Pak. Terima kasih Pak Ali sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya terkait kuesioner tersebut, Bapak. Sebelumnya saya sudah mendapatkannya dari PI kedua. Jadi di PI kedua saya juga menyebarkan kuesioner terkait kompetensi saya. Udah di situ ada beberapa poin yang perlu saya tingkatkan terkait saat itu saya melakukan refleksi dan ada beberapa masukan dari kepala sekolah, rekan guru maupun juga peserta didik. Dan alhamdulillah setelah berjalannya waktu saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini. Setelah sampai di pendampingan individu ke-6, saya menyebarkan juga kuesioner yang sama, kurang lebih soalnya juga sama, dan alhamdulillah banyak sekali peningkatan, Bapak. Ada banyak perubahan di situ. Bagaimana saya melibatkan anak-anak, bagaimana saya memaksimalkan dan mengelola aset yang sudah ada, dan lain sebagainya. Dan untuk kedepannya Pak Ali ada beberapa poin yang saya juga mendapatkan masukan khususnya dari rekan-rekan guru dan juga terutama dari anak-anak dan kepala sekolah terkait beberapa hal yakni tentang masalah visi dan misi sekolah, bagaimana mengkolaborasikan dan juga mendiskusikan terkait visi dan misi sekolah kedepannya bagaimana. Itu masukan dari kalau saya ambil kesimpulan itu yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Begitu ya. Jadi ada feedback yang bagus untuk Pak Edwin bisa tingkatkan ke depan ya. Baik. Nah, kemudian Pak Edwin ya. Menurut Pak Edwin nih ya. Jadi dari aktor yang dilibatkan untuk umpan balik, kira-kira dukungan atau respon yang paling banyak tentang apa dari mereka? Jadi Pak Edwin itu harus ngapain gitu? Baik, terima kasih Pak Ali. Respon yang paling antusias atau yang paling menurut saya tinggi itu dari anak-anak Bapak. Jadi anak-anak itu merasa sangat antusias, sangat termotivasi ketika mereka dilibatkan oleh saya, karena saya juga baru tahu kalau memang perlu sekali untuk menumbuhkan dan memupuk serta memperkuat kekuatan diri anak-anak sehingga
student agency itu sangat penting sekali. Dan antusiasme dari anak-anak itu sungguh luar biasa, bahkan mereka berinisiatif sekarang. Jadi anak-anak itu secara rutin ide-ide mereka komunikasikan dengan saya. Tadi saja saya mendapatkan WA dari anak-anak, bagaimana Pak tentang ini remaja masjid, apakah saya harus mulai dari sekarang terkait audisi imam dan muazin remaja masjid di sekolah. Saya bilang kepada anak-anak, Bapak tidak bisa memutuskan. Yang memutuskan kamu sendiri. Silahkan belajar untuk berinisiatif. Nanti kamu hasilnya bagaimana, rapatnya bagaimana dengan teman-teman kamu, komunikasikan dengan Bapak. Mungkin Bapak bisa memberikan arahan-arahan. Ada kemandirian lah. Iya, betul Pak. Dan mereka membuat sendiri Pak. Mereka membuat audisi pemilihan imam dan muazin, nama, kelas, pilihan imam atau muazin. Kalau yang imam itu ada pilihan hafal berapa surah. Terus juga ada link untuk YouTube, mereka perform yang audisi itu mereka kalau yang muazin bagaimana cengkok ketika adzan, yang imam bagaimana hafalannya, mereka tuh berinisiatif sendiri sehingga luar biasa sekali. Bahkan kemarin sekarang hari Jumat, kemarin hari Kamis, anak-anak itu berlima menemui Bapak Kepala Sekolah langsung. Cuma memang Pak, kami berinisiatif Pak untuk ke Kepala Sekolah membahas tentang pengelolaan maupun juga pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah ini. Bagaimana Pak? Apakah kira-kira menurut Bapak itu bagus? Konsul Betul lah. Bagus nak, silakan nak. Apapun ide-ide kamu silakan coba tuangkan. Dan alhamdulillah responnya sangat positif sekali. Iya Pak. Oke. Nah Pak Edwin sudah 6 bulan nih ya. Iya Pak. Perubahan apa yang paling mendasar ya yang Pak Edwin rasakan terhadap kompetensi Pak Edwin? Sebelumnya saya ini tidak bisa ini, atau sebelumnya belum melakukan ini, tapi setelah 6 bulan atau selama berjalan 6 bulan saya dapatkan kompetensi ini dari guru penggerak. Ya. Apa itu Pak? Baik, terima kasih Pak Ali. Kalau masalah kompetensi saya sebagai seorang guru, hampir semua kompetensi saya juga, artinya ya pendidikan guru penggerak ini semacam brainwash menurut saya, cuci otak. Jadi pandangan saya, bagaimana saya melihat diri saya sebagai seorang pendidik, bagaimana saya memperlakukan anak-anak sebagai seorang subjek, dan bagaimana saya melihat secara keseluruhan lingkungan sekolah ini berubah total Pak. Dan bahkan bagaimana saya melihat pendidikan itu sendiri juga berubah. Bagaimana saya sebagai seorang guru harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada anak-anak, mengutamakan kebutuhan anak-anak, memperhatikan minat mereka dan lain sebagainya. Di sisi pedagogik banyak hal saya dapatkan, bagaimana saya menyusun pembelajaran yang berdiferensiasi, sosial emosional, budaya positif dan lain-lain, dan semuanya itu saya dapatkan dari pendidikan ini. Banyak Pak, banyak sekali bagaimana saya bersikap bersosial baik kepada rekan-rekan guru, bagaimana saya bersikap kepada anak-anak. Itu juga saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini. Intinya selama 6 bulan ini pendidikan saya banyak hal yang saya peroleh dan tentu saja perlu saya terapkan Pak. Jangan sampai setelah pendidikan ini selesai saja. Iya betul. Ya Pak. Justru tanggung jawabnya setelah PGP selesai. Betul. Jangan sampai predikatnya GP, iya, nanti setelah PGP kembali ke pengaturan awal. Di reset ya. Jangan sampai begitu. Ya. Nah, kalau ini dari sisi Pak Edwin, kira-kira menurut Pak Edwin ini perubahan apa saja yang terjadi pada murid lah ya, Pak. Setelah dianggaplah Pak Edwin melaksanakan selama 6 bulan ini. Iya Pak, baik, terima kasih. Perubahan yang paling signifikan terhadap anak-anak itu semakin antusias. Anak-anak itu semakin antusias, anak-anak juga semakin terbuka, anak-anak juga semakin berinisiatif dalam banyak hal. Jadi itu yang saya dapatkan, yang dapat saya tangkap dan saya dapat lihat dari anak-anak. Anak-anak itu sering sekali mengemukakan ide-ide, gagasan, baik yang berhubungan dengan pendidikan di dalam kelas maupun juga di luar kelas. Jadi itu yang saya tangkap Pak. Bahkan besok ini anak-anak sama saya bareng-bareng jam 10 ke Abnormal, kita latihan olahraga bareng Pak, badminton di sana. Kan itu kan juga meningkatkan kepribadian sosial saya, kompetensi sosial saya juga sebagai seorang guru. Seperti itu Bapak. Oke. Nah kemudian badminton, tentu sudah banyak pengalaman perubahan yang dialami ya.
bagaimana perasaan Pak Edwin, kepuasan ya, Iya. anggaplah survei kepuasan Pak Edwin terhadap PGP ini selama 6 bulan, Pak. Iya. Terkait pendidikan guru penggerak ini memang up and down, plus minus. Kalau tapi ya intinya lebih banyak plusnya. Minusnya mungkin hanya karena kita harus pintar-pintar membagi waktu saja. Terus juga ada kejenuhan-kejenuhan. Itu kesalahan sampean ya, bukan Iya, kesalahan PGB-nya. bukan ya? salah PGB-nya. Jadi Iya. harus pintar-pintarnya saya. Human error ya, Betul. bukan program pemerintahnya ya. Bukan. Tapi itu menjadi apa ya? Pertimbangan juga. Untuk ke saya tuh perlu. Jadi kita harus belajar disiplin juga, harus pintar-pintar memanage waktu dan lain sebagainya. Jadi kalau seandainya ada lokakarya, kita main-main sejenak, refreshing sambil juga menambah dan mensinkronkan ilmu yang diperoleh. Intinya banyak sekali Pak plusnya, manfaatnya itu luar biasa sekali. Dan alhamdulillah saya bersyukur ini upaya saya yang kedua, karena memang saya pengen sekali mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Saya sudah kepala 40 jalan 44, ada sedikit kejenuhan dalam mengajar, dan setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, alhamdulillah semangat itu ada lagi. refresh ya. Iya betul Pak. Jadi saya seperti apa ya, bersemangat lagi untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak. Oke. Jadi intinya ada energi positif lah Betul. dari PGP ini. Nah, baik. Kemudian dari 6 bulan perjalanan ini, yang paling menantang bagi Petwin itu bagian apa saja? Baik Bapak, terima kasih. Bagian yang paling menantang buat saya itu adalah bagaimana melakukan aksi nyata Pak. Jadi ilmu-ilmu yang saya pelajari di eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, itu bagaimana saya dapat meramu apa-apa pengalaman-pengalaman pembelajaran yang saya peroleh baik secara daring maupun juga seperti luring ini pendampingan individu, saya aktualisasikan dalam aksi nyata. Itu yang menjadi tantangan terbesar saya. Bagaimana formula yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak bisa saya wujudkan dalam bentuk aksi nyata, baik ke diri saya sendiri maupun kepada lingkungan sekolah. Seperti itu Pak. Itu ya. Nah, jadi sesuatu yang menantang harus kita hadapi. Betul. Sehingga kita merasa dengan tantangan itu tidak pernah menyerah. Betul. Untuk melaksanakannya hingga selesai. Betul Pak. Itu. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat berharga, karena kalau saya pikir tidak semua guru sampai saat ini ya punya kesempatan belajar di ruang ini, Iya. di ruang PGP ini. Sangat dahsyat. Nah itu ya. Nah kemudian Pak Edwin, berikutnya tentang penilaian pemetaan aset ya. Jadi Pak Edwin sudah melakukan diskusi. Betul. Dokumen laporannya mungkin kalau belum nanti ya. Baik. Mungkin kalau ketinggalan di rumah atau di kelas nanti serahkan ya. Baik. Walaupun Ada, ada. Diambil saja Pak. Oke ya. Ini ya. Yang laporan saja Pak. Yang laporan pemetaan aset. Oh, iya Pak, nanti Pak. Nanti ya. Oke. Nah baik Pak Edwin. Jadi itu sudah ya. Ya, Pak. Kemudian jangan lupa unggahannya segera. Baik gitu ya. hari ini. Oke. Nah, dalam pemetaan aset itu, aktor siapa saja yang Pak Edwin libatkan untuk berkolaborasi? Baik, terima kasih Bapak. Aktor-aktor yang dilibatkan seperti arahan dari LMS, tentu saja kepala sekolah. Beliau adalah pucuk pimpinan dan perlu diajak untuk berdiskusi terkait pemetaan aset-aset yang ada di sekolah untuk mengidentifikasi, karena memang segala sumber informasi yang paling valid itu dari Bapak Kepala Sekolah. Juga setelah itu rekan-rekan guru, saya juga melibatkan rekan-rekan guru dari yang juga mendapat tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah, juga rekan-rekan guru yang ada di ruang guru, itu juga saya libatkan Pak. Dan untuk anak-anak juga saya libatkan, kira-kira anak-anak itu murid-murid
kita ajak diskusi, saya paparkan terlebih dahulu bahwa memang aset di sekolah itu ada 7, dan kira-kira menurut kamu apa yang kamu bisa masukkan, karena memang nanti hal-hal yang tidak terpikirkan mungkin bisa muncul dari anak-anak tersebut. Juga selain anak-anak juga wali murid juga saya libatkan, karena memang lain pemikiran, lain orang, mungkin juga ada tambahan-tambahan aset yang perlu bisa dijadikan pertimbangan. Juga dari lingkungan setempat, warga masyarakat, ketika saya selesai sholat duhur, saya ajak ngobrol, kira-kira apa Pak, saya juga mengucapkan terima kasih karena takmir masjid di sebelah selatan ini juga mempersilahkan anak-anak untuk sholat berjamaah di sana, sambil selesai sholat duhur juga berdiskusi di sana. Juga keterwakilan gender. Untuk yang keterwakilan gender ini ada Pak Mardani. Pak Mardani itu memang magister master di bidang tersebut. Saya juga mendapatkan masukan dengan tersebut Pak. Perspektifnya berbeda Pak, antara kepala sekolah, rekan guru, murid, wali murid, lingkungan tokoh setempat, maupun juga keterwakilan gender itu idenya berbeda-beda, dan itu juga menambah wawasan buat saya sehingga masukannya berbeda-beda Pak. Oke, nah kemudian bagaimana proses Pak Edwin mengidentifikasi sumber daya itu? Baik, dalam pengidentifikasian sumber daya, saya pribadi saya melihat di lingkungan sekolah dulu, kira-kira apa yang tidak terfikirkan. Kalau kita melihat dari segi fisik mungkin gampang sekali, ada bangunan, ada masjid, ada laboratorium komputer, ada laboratorium fisika, tapi hal-hal lain yang di luar itu yang tidak kasat mata yang juga saya perlu petakan. Jadi saya juga berdiskusi dengan teman-teman khususnya di Sarpra untuk melihat aset-aset yang tidak terpikirkan oleh saya. Saya juga berdiskusi dengan pihak kesiswaan, dengan Pak Budi, untuk kira-kira apa lagi Pak potensi-potensi modal manusia yang ada di anak-anak ini apa Pak. Dan itu juga saya dapatkan. 2 hari yang lalu saya juga berdiskusi dengan Pak Abdul Ghani. Pak Abdul Ghani beliau ini guru SMP 1 yang kadang jadi imam di Masjid Nur Muhammad. Saya juga ngobrol-ngobrol, Pak, gini kan Pak, ada rencana di sekolah ini mau membentuk remaja masjid. Bagaimana Pak, anak-anak itu membuat ide seperti ini, mengadakan kajian rutin setiap minggu. Bisa nggak Bapak menjadi ustadz untuk mengisi? Oh boleh Pak Edwin, boleh Pak Edwin. Bila ini selain selain kiai atau penceramah di Masjid Nur Muhammad, beliau juga wali murid di sini ya. Di sini anak bapaknya Haji Sabita kelas 10-2. Jadi saya juga ada diskusi, saya minta nomor WA-nya. Jadi gitu Pak. Luar biasa itu. Jadi ada istilahnya pemanfaatan sumber dayanya bagus ya. Nah, kemudian mungkin Pak Edwin mengalami kendala nih atau hambatan dalam mengidentifikasi sumber daya. Hambatan apa yang paling Pak Edwin rasakan? Iya, kalau hambatan tidak begitu berarti, cuma memang hambatannya ya berupa aksesibilitas untuk melihat atau ke sumber daya tersebut. Karena misalnya untuk masalah modal finansial, di sini kan anak-anak sudah diizinkan, sudah mendapatkan restu dari pihak sekolah, khususnya Bapak Kepala Sekolah, untuk membentuk remaja masjid. Nah, sementara keuangan masjid ini, sodakoh ini masih belum jelas siapa yang bertanggung jawab untuk memegang uangnya dan siapa mengelola, dan anak-anak mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah dan Wakasek Sarpra, boleh nggak Pak kalau keuangan masjid ini kita diberi kuasa penuh untuk mengelolanya? Boleh, dan tidak apa-apa diaudit oleh pihak sekolah. Dan itu Pak yang menjadi tantangan, masalah aksesibilitas untuk ke arah sana. Sehingga dengan info-info atau aksesibilitas seperti itu, diharapkan anak-anak sebagai pengelola keuangan masjid sekolah itu juga bisa mendapatkan izin maupun juga kekuasaan atau keleluasaan untuk mengelola uang sekolah. Seperti itu ya, uang masjid sekolah. Nah, Pak Edwin, setelah memetakan atau berdiskusi ya, pemetaan aset secara kolaborasi, jadi
bagaimana, apa yang dirasakan, perasaannya Pak Edwin itu seperti apa setelah berhasil mengumpulkan berbagai aktor. Baik, secara umum perasaan saya merasa sangat termotivasi. Saya melihat apa yang saya peroleh itu ternyata meskipun Semada ini lingkungannya tidak begitu luas dengan segala keterbatasannya, ternyata kita bisa melihat dari sisi aset, bukan melihat dari sisi kekurangan. Jadi saya sangat merasa antusias, saya juga merasa sangat termotivasi, merasa bersemangat, seperti itu Bapak. Itu ya. Nah, kemudian Pak Edwin, apa pertimbangan Pak Edwin itu memilih mengidentifikasi sumber daya ini. Iya. Baik Bapak. Pertimbangan saya banyak Bapak, ada beberapa. Yang paling utama adalah dari sisi kebutuhan Pak. Dari sisi kebutuhan, kadang biasanya kita kalau sudah butuh itu kan baru kita berpikir kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan, kira-kira apa yang bisa dimaksimalkan. Sehingga dari pertimbangan sisi kebutuhan, kita dapat lebih jeli lagi untuk memetakan, untuk mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Baik juga lingkungan maupun juga dari sisi wali murid dan lain sebagainya. Juga pertimbangan yang lainnya adalah ketersediaannya, artinya sustainability juga bisa jadi pertimbangan. Apakah aset-aset tersebut itu bisa berjangka panjang? Apa kira-kira setelah jangka beberapa tahun itu sudah nggak ada lagi, itu juga bisa jadi pertimbangan. Misalnya ya lingkungan sekitar, bisa saja ada perubahan kebijakan dari pihak takmir, karena mungkin anak-anak itu mungkin ada masalah atau segala macam, ada perubahan. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Jadi anak-anak saya wanti-wanti untuk bersikap sopan, baik juga di dalam lingkungan masjid maupun dalam perjalanan ke dalam menuju ke masjid. Takutnya ada pandangan-pandangan negatif kalau anak-anak setelah sholat duhur itu tidak langsung pulang ke sekolah. Jadi itu juga menjadi pertimbangan. Kalau saat sholat jamaah di luar itu kira-kira berapa siswa jumlahnya? Banyak Pak, bisa sampai 20 sampai 25 30, banyak Pak. Karena memang di sini full. No ya. Penuh Pak. Oke. Nah, kemudian terakhir nih Pak Edwin ya, untuk pemetaan aset ya. Aset-aset apa atau sumber daya apa yang ada di luar sekolah selain masjid itu yang mungkin masuk ke dalam dunia kelas ya, dunia belajar anak. Iya, baik Pak. Seperti yang saya sebut tadi Pak Ali, yang tampak bagi saya sekarang bagaimana memberdayakan wali murid Pak Ali. Murid ya. Ya, jadi wali murid ini sudah menjadi aset yang luar biasa. Karena kalau kita melihat background wali murid yang beragam, ada yang menjadi tukang las, ada yang menjadi jaksa, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi di bagian kesehatan dan lain-lain. Itu juga menjadi aset yang luar biasa. Kita tinggal pilih, kita tinggal ajak komunikasi, mensinkronkan visi dan misi dan melibatkan mereka. Jadi itu yang terpikir oleh saya dan juga alumni. Alumni itu pasti ada rasa memiliki kepada sekolah. Kecintaan mereka kepada sekolah ini juga kita bisa manfaatkan dalam arti positif, berbagi ide, pengalaman untuk memotivasi adik-adiknya untuk mencapai di titik yang mereka raih sekarang. Seperti itu Pak. Ya, jadi di SMA Kalangat Pak, itu ada ikatan alumni resmi ya. Saya termasuk pengurusnya. Iya, Pak. Termasuk beberapa orang yang termasuk direktur BPRS itu pengurus. Nah, kami melakukan selain pemasaran, mendukung penuh kegiatan adik-adik kelas ya dalam kegiatannya. Misalnya mereka mengadakan acara apa di OSIS, kemudian LKPD, kemudian apalah kita support, kita punya dana yang dari anggota kita beri ya sebagai bentuk dukungan. Mereka melakukan sosialisasi apa, kami juga melakukan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi ikatan alumni jalan Pak. Iya Pak. Dan itu bersinergi dengan sekolah serta komite. Iya. Itu hanya bandingan saja. Iya Pak. Oke, kemudian ini bagian akhir Pak Edwin ya. Iya Pak. Apakah ide Pak Edwin itu nanti di Loka 7 panen hasil belajar ya, panen hasil belajar Pak Edwin itu idenya apa? Ya baik, terima kasih Pak Ali. Ada beberapa ide yang saya pikirkan dan mungkin juga dapat persetujuan dari Pak Ali untuk panen
Di Loka 7 ini saya ada beberapa pertimbangan. Yang pertama Pak Ali, bagaimana menampilkan hasil aksi nyata saya dalam bentuk barcode Pak Ali, sehingga para pengunjung itu dapat mengakses barcode tersebut. Tentu saja HP-HP pengunjung itu harus ada terinstall ini barcode reader mungkin Pak Ali ya. Tapi kayaknya semua HP sudah ada. Tinggal ada, para pengunjung itu tinggal barcode, lalu bisa menonton ataupun juga bisa mengakses dokumen yang saya sudah persiapkan sebelumnya. Terus juga bisa berupa video mungkin Pak Ali, video-video dan juga berupa banner, sehingga para pengunjung itu dapat melihat distribusi aksi nyata yang telah dibagikan oleh pihak pendidikan guru penggerak itu, sehingga ada mereka itu dapat dengan mudah mengakses apa-apa hasil aksi nyata yang saya laksanakan. Seperti itu Pak Ali. Itu ya, jadi itu salah satu yang akan dipamerkan ya. Iya. Jadi aksi nyata. Nah, ini ada sesuatu pesan dari BBGP yang mungkin nanti juga disampaikan di Loka 6 tentang aktivitas panen hasil belajar. Iya Pak. Ya, bukan panen karya judulnya, panen hasil belajar. Nah, sehingga itu akan dilaksanakan tanggal 8, tanggal 9 Juli, 2 hari Pak. Hari pertama itu namanya kelas belajar. Hari pertama kelas belajar. Kelas belajar itu dalam satu ruang full. Jadi Kayak semacam aula gitu ya. dia aula, semua CGP pokoknya ya. Kan kemarin kalau di Loka biasa kan kelas Sumnep 1, Sumnep 2, Sumnep 3. Itu dalam satu ruangan luas. Tetap dibagi 2 PP, 2 PP, 2 PP itu. Cuma di pojok sana, pojok sini kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, hari pertama itu kelas belajar. Isinya adalah refleksi tentang rencana program yang sudah disampaikan di situ ya. Nah, kemudian Tamunya siapa Pak? Tamunya? nggak ada, kelas pertama belum. Karena belajar Loka biasa. Nah, di situ sudah membawa aksi nyata yang ditugaskan terutama. Pak Edwin dapat tugas aksi nyata berapa? Pembelajaran berdiferensiasi. Dan 2 ya? 2 Pak, yang Dua bagian aja. terakhir. Oke. Nah, itu aksi nyatanya, foto-fotonya ditata yang apik dalam poster A3. Dalam poster A3. A3. Jadi foto itu Kertas apa banner Pak? ya Banner lebih baik ya. Lebih terserah. Posternya yang penting gitu kan. Red A3. Nah, nanti di hari pertama akan saling berhadapan dengan kelas B. Kita kan kelas A. Ya. Nah, kan dengan kelas B berhadapan begini, menceritakan poster itu. Ini saya aksi nyatanya alurnya seperti ini, bla 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 ya kan? Jadi bisa foto-foto beralur gitu ya, Iya, prosesnya gitu foto ya. beralur memang proses hingga hasil di aksi nyata itu. Jadi ya disusunnya entah begini entah beralur lah ya, panah apa terserah lah ya foto. Nah, di foto itu setiap foto mungkin ada captionnya. Iya. Diskusi dengan siswa apa gitu kan, cerita. Itu bercerita sekian menit lah, apa 5 menit. Setelah itu Pak Edwin mendengar cerita dari sebelahnya kan gitu kan. Itu yang bentuk poster. Nah, kalau dalam bentuk video atau artikel, dalam bentuk video itu Video ya Pak ya. Yang kedua itu ya. terserah. Iya, video pilihannya video ya. Itu dibuat film sedemikian atau PPT berjalan atau video aksi nyata itu di barcode kan ya. Nah, harapannya Itu di kelas belajar Pak ya, hari pertama. kelas belajar. Harapannya semua nanti video dikumpulkan dulu, Di store dulu. di store ke Pak Edwin misalnya. Nah, dari semua video yang ada, kan ada judul videonya tuh. Masukkan ke drive semua dengan judul drive. Drive-nya, linknya itu yang di barcode. Link itu yang di barcode. Sehingga ketika orang itu ngelink melalui barcode, Langsung sudah banyak pilihan video. tinggal milih ya. Tinggal milih. Bukan Pak Edwin barcode inti, barcode itu barcode. Sehingga di sana tidak ada perang barcode. Iya betul. Nah, makanya nanti di Loka 6 kita pastikan di video yang sudah ada dikumpulkan di drive bersama, silahkan membuat drive bersama dengan CGP yang lain, sehingga di situ hanya ada 2 barcode dalam satu kelas. Dalam 14 CGP itu
Kan 2 PP Iya. kumpulnya, berarti 14 CGP. Iya. Nah, itu hanya 2 barcode. Barcode Kelas. video, Oh, ah. satunya barcode artikel. Oh, gitu. Ya dah, kan foto sudah tampak gitu. Nah, di Loka 7 itu tidak ada pameran produk UMKM. Jadi tidak diperkenankan ketika Pak Bupati di Loka 7 hari kedua maksudnya. Iya, Kan hari itu kan kedua. berlangsung di hari Iya. kedua kan. Ah. Hari pertama Kelas belajar. hari kedua kelas berbagi. Kelas berbagi. Kelas berbagi itu seremonial, dari BBGP datang, Fasil datang sebagian, Pak Bupati, Insya Allah Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan komunitas 10 sekolah yang tidak pernah dapat CGP dan PP itu diundang. Nah, di situ ada kelas berbagi namanya, gitu ya. Iya, Nah, oke. Nah, di saat kelas belajar hari Kelas berbagi. Belajar. pertama lagi, itu hari pertama tanggal 8 itu sampai jam 11 siang. Dari jam Jam 8 selesai acaranya. Nah, setelah duhur membangun stand. Maksudnya membangun stand itu layout standnya seperti apa, barcode-nya mau taruh di mana dan sebagainya. Sehingga setiap stand itu isinya 14 CGP saja. setiap stand 14 CGP saja. CGP atau 2 PP. Ya Bukan kan? 77 bukannya. Enggak. Jadi gabung itu sudah. Gabung ya. Nah, di situ hanya ada satu banner. Bukan CGP bawa banner, ini Sendiri bawa bukan, banner. ah. Ya. Jadi perang banner. Iya. Jadi pamerannya bukan pameran banner. Pamerannya itu program. Maka di hari kedua orang melihat masuk ke stand kita itu sudah program sampean apa Udah fokus dibaca? ke program gitu ya. Program. Ah. Jadi tidak ada kuade. Jong fokusan stand di sini bunga tidak ada. Kalau yang teman-teman itu pakai baju KHD gimana, Pak? Oh, itu kan aksesoris. Enggak masalah kalau pakaiannya. Enggak, maksudnya kadang standnya dihias kayak kuade. Iya. Di sini lampu, bunga-bunga LED titik ya. kuade, bukan ilmu. Bukan perang banner, bukan pameran banner. Banner tempel sana, tempel sana, bukan. Kalaupun toh itu ada banner standing, itu yang barcode saja. Jadi barcode di standing itu. Nah, nanti kolaborasikan dengan kelas kita di Loka 6 siapa, dapat siapa gitu maksudnya kan. Nah, itu. Kemudian tidak ada perang produk UMKM. Begitu datang tamu, ini Disodor ini ya, produk-produk. disodor ini Pak. Ini beras kencur hasil saya CGP. Ini beras kencur hasil murid saya nggak ada. Iya. Itu produk. Iya. Jadi yang dipresentasikan akhirnya cara membuat kencur. Iya. Bukan program ya. bukan bagaimana meningkatkan kewirausahaan siswa Anak-anak. melalui program. Iya. Yang dipresentasikan malah buat kencurnya. Iya. Beda. Luar biasa. Tidak muncul itu. Iya. Yang ketiga bukan pameran karya. Iya. Begitu Pak Bupati datang, Pak Edwin, ini Pak buku bimbingan Pak Ali, Pak. Bukan begitu. Iya. Kalaupun toh itu ada buku, tidak mempresentasikan bukunya, tapi program peningkatan kompetensi diceritakan, baru hasilnya buku. Jadi bukan produknya yang kita pamerkan, Pak, yang didahulukan. Pak, gimana kalau pakai prototipe? Misalnya, saya mengajar filterisasi air Air seperti hujan. yang Pak Dilala itu ya. Adalah. Ya boleh bawa prototipenya. Medianya boleh dibawa. Nah, yang tidak boleh itu ya bawa beras kencur, bawa gula merah, bawa pisang coklat, Telur asin. telur asin. Lah itu bukan itu yang dimaksud. Jadi adu program, mana nanti program itu yang menurut pengunjung itu api. Pengunjung itu punya format segini, Pak. Itu umpan balik, mencatat. Diberi masukan lagi ke sampean di sana, tempel di foto sampean. Nah, setelah dapat umpan balik dari pengunjung, sampean hanya punya waktu 2 hari memperbaiki itu. Iya. Setelah 2 hari sudah dicabut nilai oleh BBGP dan Kemdikbud di LMS. Jadi mau melakukan perbaikan atau tidak, hasil pastinya itu. Karena sampai hari ke Loka 7 itu namanya masih rancangan program yang sudah ditawarkan kepada audien. Baru setelah pasca itu jadilah program. Nah itu ya. Jadi itu jangan salah persepsi Iya. tentang panen karya. Makanya tidak boleh bentang masing-masing kelas, jangan ada infokus TV itu. Nanti chaos. Iya. Semuanya bawa TV, Bawa, iya. tidak fokus. Jadi
pamerannya bukan pameran seperti kebanyakan Eksibisi selama ya? ini. Ya. Jadi memang program, Mbak. Makanya fotonya yang di bawah hari pertama itu kan yang ditugaskan itu. Iya. Pak Edwin kan dapat 2. Iya. Ya udah, itu aja itu ya. Adapun Tanggal berapa Pak? 8 dan 7. 8 dan 9 9 Juli Pak ya? Juli. Nah, adapun Pak Edwin misal ingin mengumpulkan semua aksi nyata dalam satu barcode misalnya, tidak apa-apa. Jadi disertakan di barcode itu nggak apa-apa. Yang penting ada captionnya. Kalau video masuk ke barcode video, artikel yang mau di barcode ya sesama artikel. Sehingga Tapi nanti boleh milih Pak ya, nggak harus dua-duanya menyiapkan gitu ya. ya, Artinya kalau Pak Edwin dapat 2 kan? iya, jadi 2 itu aja ya. 2 itu aja. Boleh berupa video, boleh berupa artikel gitu ya. Usahakan yang satu itu memang foto. Ya, sesuai yang ditulis itulah. Baik. Ya ada. Kemudian itu yang akan ada di kelas belajar, jadi itu tampak, itu Iya. ada. Itu ya. Nah, kemudian berikutnya di hari kedua itu seremonial, Iya, kelas berbagi itu ya. kelas berbagi. Nah, setelah seremonial akan ada CGP yang presentasi perwakilan, itu nanti Dinas Pendidikan, Dinas Cabdin yang memilih bersama PP dan BBKP lah, siapapun terserah. Nah, Pak Edwin kemudian setelah loka 7 punya waktu 2 hari untuk menyelesaikan. Termasuk yang tadi itu belum misalnya, itu akan mengurangi persentase. Baik. Itu banyak tidak dilihat sama CGP karena dia akan adanya di PI kemudian paling bawah. Iya, Saya cek ternyata ada yang belum. Oke, Pak Edwin, ini di bagian paling akhir kita apresiasi Pak Edwin yang sudah berkembang sangat luar biasa. Lanjutkan program ini meskipun sampai selesai. Baik, Pak. Kemudian terus petakan sumber daya untuk peningkatan kompetensi Pak Edwin dan anak-anak di sini. Baik. Nah, terakhir dari saya, selama mendampingi ada kekurangannya saya minta maaf yang Sama-sama, sebesarnya. Mudah-mudahan pasca PGP kita tetap bisa berkolaborasi. Baik. Baik, Pak Edwin, ada pertanyaan? Cukup Pak Ali. Nanti untuk persiapan dan pameran Loka hasil belajar ketemu di Lokan 6 Baik. hari Minggu ya, kayaknya tanggal 25 di SMA Muhammadiyah kalau tidak keliru. Kita kupas tuntas lagi. Baik, siap. Lebih mendalam. Terima kasih. Saya akhiri ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih banyak. Oke. Ibu-ibu, ibu-ibu. Ini ibu, ini Mbak Ade ya. Oke, jadi mulai tadi saya pagi udah ke kepala sekolah. Kemudian berjumpa dengan Pak Edwin tadi separuh ya. Jadi Pak Edwin tadi awal, kemudian saya minta aktor-aktor yang mendukung di pemetaan aset juga hadir. Ya kebetulan 2, enggak masalah. 1 juga enggak ada masalah sebenarnya. Gitu loh Bu, Pak. Jadi di kegiatan Pak Edwin sebagai calon guru penggerak itu ada namanya rapat bersama secara kolaborasi. Itu 6 aktor ya, kepala sekolah, guru, murid, kemudian orang tua, perwakilan gender, tokoh masyarakat, itu sudah dilakukan. Nah, salah satu dari 6 aktor itu ya panjenengan dari guru ya? Iya. Ngajar apa Bu? Saya di sini mengajar BK atau bimbingan mahasiswa. Oh, BK. Sudah lama di sini ya? Saya dari 2016 Bapak di sini. Langsung P3K? Baru Belum. setahun P3K. Oh, Tahun terakhir ini saya baru. 2020 ya? 2021. 2022 kalau enggak. Oh, langsung ya? Iya. Oke. Nah, Mbaknya siswa kelas berapa? Dari kelas 10-6. Kelas 10, 11, awal berarti ya, 10 Iya. itu. Kelas 1. Mun saya lambat tak kacapok kelas 10 ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas ya. Nah, itu perbedaan ya, perkembangan kurikulum. Nah, baik Mbak. Jadi tentang pemetaan aset yang sudah sampean ikuti ya di rapat itu. Nah, kita ingin konfirmasi aja apa usulan-usulan atau mendengarkan menyimak apa gitu ya di kegiatan aset itu, pemetaan aset itu. Nah, menurut sampean nih
menurut yang sampean ikuti di kegiatan itu, Bu Guru ini menemukan atau bagaimana mengidentifikasi sumber daya alam, sumber daya sekolah yang ada. Jadi menurut Ibu itu sumber daya apa yang penting di sekolah ini untuk pembelajaran? Terima kasih. Tadi pertanyaan Bapak, bagaimana saya menemukan aset-aset yang ada di sekolah ini. Menurut saya pribadi, kemarin ketika saya masuk ke SMA 2, secara bisa dilihat Bapak di SMA 2 ini secara langsung ketika kita sudah masuk, kita bisa dengan mudah melihat dan menemukan bahwa sebenarnya di SMA 2 ini kaya dengan modal atau kaya dengan aset, Sumber daya ya? Sumber dayanya sangat kaya, baik dari sarana prasarana, kemudian jajaran guru-gurunya. Jadi kita nggak ada apa ya Bapak, nggak ada kesulitan ketika melihat wah sekolah SMA 2 ini memang penuh dengan kekuatan-kekuatan yang mana dari kekuatan itu bisa membantu proses belajar di SMA 2 ini. Jadi seperti itu menurut saya. Ya istilahnya dengan diidentifikasi kita sudah bisa melihat bangunannya. Sudah kelihatan iya, ya? Betul. Fisiknya, gurunya oke-oke, Iya, banyak ya. sekali, Bapak. Kemudian mungkin ruang kelas juga sudah bagus. Ruang kelasnya juga sudah banyak dan perawat juga. Jadi kita melihat sekilas saja sudah merasa wah untuk SMA 2 ini menurut saya pribadi. Kalau Mbaknya Mbak, kalau menurut sampean ini di sekolah ini aset-aset apa aja yang penting ya untuk dieksplor, untuk digunakan sampean belajar? Sampean di sini butuh apa di sini gitu maksudnya? Ya adanya yang kan sekarang di SMA 2 sudah didirikan gazebo di depan setiap kelas, bukan pas di depan setiap kelas. Maksudnya di beberapa kelas di depannya kan sudah ada gazebo. Di antara beberapa kelas lah ya. Iya. Jadi anak-anak kalau misalnya ingin belajar di luar bisa memanfaatkan gazebo tersebut. Dan juga di depan di dalam inti kelas itu kan ada lapangan. Jadi kalau kita ingin mau main bola, main basket, kita nggak perlu ke stadion untuk jauh-jauh main. Sudah bisa di sini ya? Iya, sudah bisa. Sudah bisa memanfaatkan lingkungan atau aset yang ada yang lah ada di di sini. sekolah. Kalaupun di sana sudah penuh, bisa di depan lobi sini. Masih ada ya? Masih ada. Oh iya, masih luas Masih itu. ada space. Oke. Jadi artinya siswa di sini sangat optimal ya untuk memanfaatkan aset di sini. Iya, sangat optimal. Ketersediaannya cukup lah untuk pembelajarannya. Oke. Baik, makasih Ibu, makasih Mbaknya. Nah, kemudian tentu sampean ini punya pandangan ya. Kira-kira aset sebanyak ini, banyak kan asetnya ini itu sampai bingung mau menggunakan yang mana. Nah, menurut sampean ini apa pertimbangan atau kendala yang dihadapi sampean untuk mengusulkan, Pak, misalnya murid ya, Pak, ayo Pak dong, belajarnya jangan di kelas terus ya, misalnya kan bahasa Inggris ya, ayo dong kita keluar belajar di gazebo. Pernah nggak gitu? Misalnya nggak pernah, terlintas nggak untuk mengusulkan itu bagi sampean, gimana itu? Pernah terlintas untuk ngajak belajar di luar, tapi cara mengajak teman-teman untuk kompak itu yang belum menemukan masih ada tantangan ya. Ada tantangannya. Misalnya masih sebagian yang mau, ada sebagian yang mau belajar di kelas. Kamu punya inisiatif nggak? Aku tak usulkan ke gurunya nih, atau aku pengen ngadep guru BK nih, gimana solusi masalah ini misalnya, gimana? Pernah ada. Pernah ada ya? Iya. Cuman ya balik lagi, tadi ada sebagian yang mau belajar di kelas dan ada sebagian yang ingin belajar di luar, karena kan kemauan anak-anak itu beda Pak, jadi nggak bisa dipaksakan terus belajar di luar gitu. Itu tantangan ya? Iya, itu tantangan sulit. Nah itu, jadi karena itu tantangan, itu hambatan, nanti bisa dikomunikasikan dengan stakeholder di sini, jadi guru, kemudian BK, mungkin ke wakasi kesiswaan dan lain sebagainya lah. Kalau sampai tidak punya akses, datang ke BK, minta petunjuk Bu BK. Jadi BK tidak hanya mengatasi anak-anak nakal saja. Jadi bagaimana
Di BK itu ada coaching sekarang ya. Kalau dulu ada apa namanya prosesnya konseling, sekarang tidak konseling saja, harus bisa coaching ya. Nah, itu. Nah, baik. Kalau menurut Ibu nih, apa tantangan sampean menentukan dari banyaknya aset ini untuk kepentingan siswa gitu? Kalau tantangannya itu mungkin ya Bapak, menurut saya dan sudut pandang saya, karena memang kan kesadaran setiap orang itu tidak sama dalam memahami bahwa sekolah kita ini punya modal yang banyak. Jadi ada orang yang ada sekelompok orang yang memang antusias lah untuk memanfaatkan aset-aset itu, ada juga yang masih belum terlalu memanfaatkan. Jadi saya tantangannya ya itu tadi, bagaimana memberikan pandangan bahwa kita ini punya modal, punya aset, dan kita itu harus bisa juga dan kompak untuk mengelola sumber daya itu. Artinya perlu adanya penyamaan persepsi tentang modal, aset, dan pemanfaatannya. Nah, maka itu sangat penting bagaimana Ibu nanti menginisiasi di rapat-rapat kepala dengan dewan guru lain atau dengan Pak Edwin atau dengan komunitas praktisi di sini, bagaimana cara menyamakan persepsi memanfaatkan aset. Itu kan. Memang kalau asetnya banyak, kalau tidak dimanfaatkan, mangkrak, gudangnya jadi rusak, bolanya rusak, gamelannya ditumpuk. Nah, itu. Jadi eman. Di tengah orang lain mencari gamelan, kita punya nggak dimanfaatkan, kan paradok. Eman banget. Itu. Di tengah punya siswa yang hebat, tidak dieksplor untuk bisa potensinya digali, wah eman. Jangan sampai lulus berlalu saja. Jadi asesmen awal itu kan penting ya di kelas 10 lah. Ini minat bakatnya apa, diarahkan itu. Betul. Jadi perlu menyamakan basic. Nah, itu. Nanti kira-kira setelah ini nih ada dua nih. Mbaknya bagaimana mempengaruhi teman-temannya biar pembelajaran lebih hidup. Ibunya bagaimana cara atau kapan waktunya nanti bisa menyamakan persepsi. Menurut sampean itu kira-kira kapan, berapa minggu ke depan? Ya, untuk melakukan itu sebenarnya tidak serta-merta langsung bisa ujuk-ujuk langsung ya. Bisa langsung terwujud ya? Iya, terwujud. Jadi kita perlu kolaborasi juga. Ya, langkah yang dibutuhkan gimana? Iya, step-stepnya yang pasti yang pertama dengan melakukan sosialisasi Bapak, bahwa sebenarnya kita punya kekuatan ini, modal-modal kita sekolah. Nggak, artinya Ibu nanti untuk menyampaikan ide itu ke kepala sekolah, ke Pak Edwin, bagaimana caranya dan tindak lanjutnya apa? Nanti Pak, saya pengen menghadap kepala sekolah deh ngomong misalnya. Bukan mengumpulkannya, mengumpulkan tugas kepala sekolah. Nah, itulah. Nah, berarti yang pertama dengan menemui kepala sekolah dulu. Boleh ya? Iya. Cerita dan sharing lah bahwa sebenarnya kita perlu ini Bapak, kegiatan yang bagaimana caranya kita bisa membuat orang itu paham lah bagaimana aset atau modal yang ada di dalam sekolah kita supaya itu tadi pengelolaannya bisa semaksimal. Nah, kalau Mbaknya gimana ngajak teman-temannya nih? Kapan bisa ngajak? Ya, dengan cara ngasih pandangan kalau belajar itu kan nggak harus di dalam kelas terus. Iya, pasti. Ya mungkin dengan ngasih pandangan kalau belajar itu lebih leluasa memandang alam, sambil refreshing. Keren. Ya, itu kan lebih enak buat belajarnya. Betul. Nanti disampaikan juga sama guru-guru. Iya, bisa. Bu, Pak, ayo dong belajar di luar gitu. Enggak apa-apa, itu kemerdekaan murid berpikir lah. Iya, coba dikasih angket. Anak-anak belajar di sekolah mana enak dengan belajar di taman bunga? Milih taman bunga semua. Nah, itu penting sekali. Makanya di sini ada lawatan sejarah. Itu sangat sudah saya sampaikan juga ke kepala sekolah, itu penting. Gitu. Kemarin sudah Pak kunjungan. Iya, saya tahu. BMKG juga dalam minggu Nah, itu sangat luar biasa kan. Jadi bagaimana siswa diajak secara kontekstual kan, seperti itu. Itu bagus.
Nah, kemudian Bapak ya Ibu ya gimana perasaan sampean nih setelah diajak dengan Pak Edwin berkolaborasi ya. Ayo aset apa yang penting di sini. Diajak itu gimana perasaannya? Saya pribadi merasa antusias ya Bapak dan senang juga karena saya juga banyak belajar dari Pak Edwin. Beliau sangat ini mengeksplor potensi-potensi yang ada di Semada. Beliau biasanya apa ya, di sini kan ada masjid. Nah, Biasanya Edwin, biasa-biasa saja. biasanya kan Sekarang sudah terstruktur, tersistem ya. Akhirnya Pak Edwin memanfaatkan sekitar sekolah kita juga ada aset apa, Pak Edwin ajak anak-anak beribadah supaya ya mungkin juga tidak bosan juga, tidak selalu ada. Ya betul. Jadi rasanya ya senang, bersyukur juga, antusias dan banyak belajar juga dari Pak Edwin. Gimana Mbak perasaannya? Ya antusias juga kan, akan sebelumnya belum pernah diajak buat Berkolaborasi ya. Iya. Enggak apa, jarang diajak kalau bersosialisasi dengan Guru-guru. iya, dengan guru-guru. Jadi ya ini Keren buat ya. pengalaman gitu, Pak. Jadi mulai dulu kan kalau namanya murid ya di bawah, namanya murid ya di Iya. kelas. Sekarang enggak lagi di kemerdekaan berpikir, penentuan aset, makan murid dilibatkan. Iya. Kamu tuh butuh apa, belajar yang nyaman seperti apa. Nah itu harus didengar dong dari murid. Nah ini kelebihan dari guru penggerak atau program guru penggerak ini memerdekakan murid seperti apa. Berpihak dan berdampak kepada murid. Nah, itu ya, itu yang kunci utamanya di situ. Nah, baik Bapak atau Ibu Saudara, kemudian tadi mengatakan bahwa gazebo itu penting ya, enak ya. Apa pertimbangannya memilih gazebo sebagai salah satu tempat belajar? Karena gazebo itu kan tempatnya luas, Pak. Jadi bisa muat banyak siswa. Nah, ya. Iya. Terus di sebelahnya gazebo juga ada kayak kursi panjang, itu bisa juga. Kan akan dekat sama gazebo. Jadi nggak harus pas di gazebonya kalau pas belajar itu. Terus itu lagi ya, nggak usah ngeluarin bangku-bangku Iya, nggak kan? usah ngeluarin bangku-bangku. Sudah jadi itu ya. Sudah jadi. Sudah selesai tinggal pergi. Iya. Oke. Tapi tidak meninggalkan sampah loh ya. Nggak. Nah itu baik. Nah kemudian terakhir nih, kira-kira menurut Ibu, menurut sampean di luar sekolah ini, di luar sekolah ya, sumber daya apa yang bisa dimanfaatkan di dalam sekolah? Kita kasih contoh seperti Pak Edwin mengajak anak-anak ke masjid ya. Oh berarti kan masjid kan di luar sekolah. Iya. Tapi kan bisa dimanfaatkan oleh warga sekolah. Iya. Nah itu aset bukan milik sekolah, tapi bisa dimanfaatkan untuk sekolah. Itu adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan sekolah. Selain itu mungkin ada yang pernah dilakukan atau ingin dilakukan dari luar gitu loh. Kalau untuk aset dari luar ya Bapak, biasanya itu kan dari sekolah itu mendatangkan atau bermitra ya dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian ada kemitraan kemarin juga datang dari kejaksaan memberikan sosialisasi. Kemudian ada dari dinas lingkungan hidup juga rutin untuk mengelola greenhouse, bersama-sama mengelola sampah dan limbah dari sekolah. Jadi itu sudah dilakukan dan memang perlu dijaga dan diintenskan kegiatan tersebut. Jadi ya itu tadi kemitraan dengan lembaga ya. Itu bagus ya. Kalau yang adik tahu mungkin di luar sekolah yang bisa dijadikan sumber daya sekolah apa deh? Tempat parkir yang dari rumah-rumah dekat yang dekat sama sekolah itu kan halamannya luas, bisa dijadikan bayar ya? Parkir. Bayar. Berapa itu? 2.000 setiap hari. Iya. Ya. Tapi aman ya? Aman Pak. Itu dijaga. Dijaga ya? Ada garansi nggak? Misalnya bannya letus itu. Kurang tahu, soalnya belum pernah letus bannya. Dan disediakan kompa maksudnya di sana ya? Iya, kompa. kadang dibantu juga. Iya, bagus itu. Artinya bukan hanya diambil uangnya, tapi kalau ada kesusahan kan bisa dibantu. Oke, baik Mbak, Ibu, terima kasih atas kerjasamanya ya. Jadi itu bagian dari konfirmasi kita
untuk penilaian Pak Edwin terkait dengan pemetaan aset secara kolaboratif ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Nanti saya lanjutkan kembali dengan Pak Edwin ya. Jadi Iya, dengan Pak. Pak Edwin, dengan sampean nanti dengan Pak Edwin lagi. Monggo terima kasih Ya, kembali terima ke kasih, kelas. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.